Teman-teman, kita kali ini akan ngobrol dengan Bruder Yohanes Sesmadi SCY. Dia seorang misionaris yang berkarya di Filipina. Bruder Yohanes Sesmadi SCY berasal dari Lampung dan dia menjadi anggota Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Dalam rangka perayaan 500 tahun kehadiran gereja di Asia dan khususnya di Filipina, kita akan bicara bagaimana pengalaman Bruder terlibat dalam karya misi gereja di Filipina. Ya, saudara-saudari, saya selama 20 tahun ini saya berkarya di Filipina bersama Dihonian dari berbagai macam negara. Saya tertarik dengan karya mission. Satu, karena justru di situ adanya tantangan di mana boleh dikatakan yang semuanya tidak enak atau sulit. Tantangan untuk berkomunitas dengan konfrater dari negara-negara lain, karya yang juga menuntut pengorbanan, tidak gampang, tetapi justru di mana saya mampu menghadapi tantangan-tantangan itu. Di situ aku menemukan sesuatu yang sungguh berharga. Disitulah Tuhan yang sungguh saya cari. Semoga juga mereka menemukan Tuhan dengan juga bersama-sama dengan saya, di mana kami bekerja sama dengan konfrater, dengan umat setempat, dengan orang-orang yang notabene dengan juga berbagai macam problema. Tetapi dari situ sungguh saya pribadi menemukan arti apa sih sebagai Dihonian, orang-orang yang katanya menjadi prophet of love, of servant and reconciliation. Di situ sungguh saya menemukan arti panggilan saya. Dengan adanya tantangan, dengan adanya kesiapsiagaan dan keterbukaan, saya menemukan yang saya cari. Saya menemukan Tuhan, saya menemukan kebahagiaan bersama orang-orang yang saya layani. Pengalaman saya menemukan kebahagiaan di dalam tantangan. Ini sungguh-sungguh sesuatu yang memang mungkin tidak masuk akal di zaman sekarang. Tetapi itu pengalaman saya, di mana saya mengalami perjumpaan dengan Allah dalam tantangan yang ada. Saya ambil contoh saja. Dalam karya misi, tantangan gereja di zaman sekarang, di Filipina, boleh katakan orang mau cara hidup enak, karena juga pengaruh teknologi, pengaruh zaman. Di lain pihak, mereka lupa akan ajaran-ajaran gereja yang diserukan, yang mesti diikuti sebagai para pengikut Kristus, orang-orang Katolik. Saya ambil contoh hidup bersama orang yang seiman, tetapi mereka tidak atau lupa bahwa ada suatu poin, suatu hal yang penting. Hendaknya mereka disatukan oleh sakramen perkawinan. Beribu-ribu pasangan, mereka hidup merasa tidak dosa, merasa enak saja. Di situ tantangan bagi kita, bagi saya, untuk menanamkan kembali apa arti sakramen yang mestinya dia hidupi, dia ikuti sebagai para pengikut Kristus, orang-orang Katolik. Beberapa tahun yang lalu, kami membantu memberesi perkawinan dalam keluarga-keluarga yang notabene mereka telah hidup bersama bertahun-tahun,
tetapi belum menerima sakramen perkawinan. Awal pendaftaran ada 429 pasang yang mendaftar. Dalam proses pendampingan, seminar yang diadakan, bahkan memang akhirnya kurang lebih 9 atau 10 pertemuan. Hanya 329 pasang yang akhirnya mereka setia mengikuti persiapan dan akhirnya terlaksana pembaharuan perkawinan. Mereka menerima sakramen perkawinan, dibentuk dalam perkawinan massal menjadi 6 kelompok, dan akhirnya 329 keluarga telah menerima sakramen perkawinan di hadapan pastor, di hadapan gereja, dan di hadapan Allah. Disitulah kebahagiaan yang boleh saya kami sebagai tim rasakan, karena menolong mereka hidup dalam berkat, hidup dalam sakramen perkawinan. Mereka tidak bergelimang dalam dosa. Lebih dari itu, menantang kami untuk selanjutnya di dalam pastoral. Dari anak-anak mereka sebelumnya yang diizinkan boleh dipermandikan hanya anak pertama dari pasangan yang belum menerima sakramen perkawinan. Di tahun belas kasih, dengan ide dari para uskup, di mana anak-anak kedua, ketiga, keempat, kelima boleh dipermandikan. Pada tahun itu pula di paroki kami yang notabene kecil, tetapi kami sempat menolong mempersiapkan anak-anak untuk menerima sakramen permandian, dan kurang lebih 1.000 anak yang dipermandikan pada saat itu. Hal ini menuntut juga menantang kami, menantang saya untuk mempersiapkan modul, bahan-bahan, mempersiapkan para katekis sukarelawan untuk mendampingi mereka, mempersiapkan mereka, dan akhirnya tahun belas kasih sungguh-sungguh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga, bagi anak-anak yang dulunya belum dipermandikan. Di tahun itu mereka menerima berkat, menerima kasih Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Katolik dari keluarga-keluarga yang telah dipermandikan dan telah menerima sakramen perkawinan dalam gereja Katolik. Ini tantangan, tetapi sekaligus ini yang membawa kebahagiaan, dan ini berkat bagi banyak orang, dan tentu bagi diriku sendiri. Dalam tantangan, saya menemukan kebahagiaan. Ips mengalami sukacita dalam menghadapi tantangan. Satu, adanya keterbukaan. Keterbukaan dari kedua belah pihak. Dari pihak kita manusia, dan tentu keterbukaan kita kepada Allah. Yang kedua, kesiapsiagaan. Siap untuk diolah, siap untuk ditolong, dan siap untuk menolong. Dan di situ, dengan adanya cinta, belas kasih, keterbukaan, di situ adanya suatu kebahagiaan. Yang ketiga, masalah mereka itu masalah gereja. Saya sebagai anggota gereja, itu juga masalah saya, masalah kita. Tentu kita akan dimudahkan mencari jalan, tidak putus asa,
terus minta bantuan dari Allah dan juga bekerja sama dengan Allah dan bimbingan Roh Kudus sungguh kami rasakan. Dan di situ buahnya adalah berkat. Disitulah sesuatu hal yang dibutuhkan. Pengorbanan dari pihak misionaris ataupun juga pihak orang-orang yang dilayani. Cinta, berkat, menuntut korban. Dan kalau itu kita utamakan, kita dahulukan, berkat yang akan mengikuti, berkat yang akan sungguh mewarnai. Kesulitan yang ada akhirnya menjadi berkat bagi semua, bagi kami, bagi saya, bagi orang-orang yang kami layani. Semoga semangat pelayanan selalu mewarnai dalam diriku, dalam diri sanak saudaraku, para misionaris, para sukarelawan yang terus memikirkan kebutuhan orang lain, memikirkan apa yang sebenarnya juga menjadi tujuan pokok orang lain, berani meninggalkan kebahagiaan sendiri, kesenangan sendiri, tetapi diutamakan atau mengutamakan kepentingan orang lain, dan itu pun hasilnya, berkatnya akan melimpah bagi kebahagiaan, dan itu pun menjawab kebutuhanku. Sebagaimana hal itu pun tentu menjadi pemenuhan kebutuhan untuk gereja di zaman sekarang ini. Semoga kebahagiaanku, kebahagiaan bersama juga menjadi kebahagiaan semata dari Allah.